Terima kasih Anda masih bersama Rosi yang malam hari ini berbicara soal masih bahayanya kita di masa pandemi ini. Indonesia darurat corona. Saya bersama dokter tugas dari Wisma Atlet Kemayoran, Dr. Ahyar dari Rumah Sakit Umum Daerah Lukmono Hadi Kudus, Dr. Farhad dari Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambani Ratu Ebu Bangkalan, dan Dr. Andani, tenaga ahli bidang penanganan COVID-19 Kementerian Kesehatan. Dr. Andani, vaksin satu hal secara masif untuk menekan laju penularan sekaligus mendapatkan kekebalan komunal. Tapi kan bagaimanapun juga ada persoalan soal suplai vaksin. Meskipun Pak Jokowi mengatakan kalau bisa 1 bulan targetkan 1 juta. Tapi pertanyaan tadi seperti tadi yang saya tanyakan Dr. Andani, ada yang sudah 2 kali divaksin tapi tetap kena COVID. Yang menjadi pertanyaan, apakah dengan varian yang baru, mutasi virus yang begitu cepat, vaksin yang diterima oleh masyarakat Indonesia itu sudah efektif untuk varian virus yang baru ini? Ya, jadi saya selalu sampaikan ya, saya selalu sampaikan di mana-mana sebagai narasumber bahwa vaksin itu adalah usaha. Vaksin itu adalah ikhtiar. Jadi tidak ada, kenapa demikian? Karena kita harus paham bahwa COVID itu adalah virus RNA. Yang kalau saya anggap bahwa vaksin ini adalah suatu terobosan yang sangat luar biasa dalam pengembangan sistem proteksi untuk virus RNA. Sebelum ini kan sulit sekali gitu untuk mengembangkan proteksi untuk virus RNA. Coba kita lihat, hepatitis C, HIV, dengue, rotavirus, itu kan tidak berkembang-kembang untuk pengembangan vaksinnya. Nah, ini adalah bagian dari upaya, bagian dari ikhtiar. Itu yang penting dulu kita catat. Kan ini kita berkejaran juga dengan waktu, Dr. Andani. Apa yang Anda bisa katakan bahwa ada satu hal soal vaksinasi, tapi ada juga soal penyebaran yang begitu masif. Dan kita tidak bisa membiarkan hal ini terlalu lama karena ada soal ketahanan kesehatan yang menjadi pertaruhannya. Apa yang menurut Anda hal yang paling penting kita lakukan saat ini? Ya, yang paling penting adalah menyegerakan vaksinasi. Mempercepat coverage daripada vaksinasi, itu yang penting. Itu yang paling penting, vaksinasi ya? Kalau kita bicara vaksin ya, nah ini kan tidak pekerjaan yang gampang. Ya, itu bukan hal yang mudah. Tadi yang seperti saya katakan ada soal supply. Ya, yang paling berat itu adalah bagaimana memberikan pemahaman masyarakat supaya mau divaksin. Untuk lansia saja, ya kan, itu kan masih belum mencapai target yang kita harapkan sampai sejauh ini untuk kondisinya. Ya, karena ada realitas penyebaran virus ini begitu masif, sementara vaksinasi berada di belakang penyebaran virus COVID ini, Dok. Ya. Jadi tidak berkejar-kejaran, tapi bahkan penyebaran yang berjalan lebih dahulu daripada upaya vaksinasi. Terakhir saya mau ke dokter tugas, karena Anda juga berada di Rumah Sakit Wisma Atlet. Apa yang Anda bisa katakan pada kita semua, pada masyarakat yang menyaksikan acara ini, mengingat kita masih situasi yang masih sangat berbahaya. Setiap hari pertambahan pasien terkena COVID semakin tinggi. Ya, pada prinsipnya kan penularan COVID ini kan karena kita bertemu dengan orang dengan jarak yang dekat kan ya, dan tidak pakai masker, tentunya tidak pakai pelindung. Nah, paling penting sekali adalah apapun jenis virusnya, katakanlah mau varian mau yang bukan, ini yang paling penting adalah memakai masker gitu. Artinya tetap 3M ini memakai masker, jaga jarak, yang paling penting di situ, mencuci tangan, ini suatu hal yang saya pikir prinsip, sambil tentunya menyelesaikan vaksinasi sampai dicapai 70% minimal untuk herd immunity katakanlah. Tapi paling penting tadi, atau itu pencegahan di situ. Yang kedua tentunya kita harus melakukan bahwa tracing, ya testing tadi, 3T lah katakanlah, dilakukan oleh para petugas. Ini yang saya kira sudah bisa dilakukan di penguatan di PPKM skala mikro yang tentunya sudah diarahkan oleh pemerintah. Ini betul-betul harus dilakukan dengan baik sambil tentunya menyelesaikan vaksin tadi. Jadi kepada di hulu tadi juga ada beberapa pakar menyebutkan bahwa di hulu sangat penting untuk diputus rantai penularan tadi, sehingga
tentunya kami di hilir di rumah sakit, saya kira tidak hanya di Wisma Atlet, karena Wisma Atlet tentunya hanya yang ringan, OTG, yang sedang, tapi juga kami menerima yang berat juga, sehingga saat ini memberikan suatu yang beban yang lebih berat tentunya. Nah inilah yang tentunya mari bersama-sama, jangan hilir dipenuhi, maka putuslah rantai penularan yang baik dengan tidak boleh kendor dan tidak boleh ditawar-tawar lagi untuk memakai masker dimanapun selama kita berketemu atau dengan katakanlah apalagi berkerumun, jadi nggak boleh berkerumun. Jadi memang hindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan pakai masker dimanapun selama kita ada orang lain. Terima kasih Majen TNI Dr. Tugas Ratmono. Anda adalah koordinator Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran. Dr. Abdul Aziz Ahyar dari Rumah Sakit Umum Daerah Lukmono Hadi Kudus. Dr. Farhad Suryaningrat, Wadir Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambani Ratu Ebu Bangkalan. Dan Dr. Andani Eka Putra, tenaga ahli bidang penanganan COVID-19 Kementerian Kesehatan. Dr. Andani, cepat sembuh ya. Oke, aman. Semoga cepat disembuhkan. Saya tahu meskipun Anda sedang dirawat, tapi tetap membantu Menteri Kesehatan dan tetap bertugas. Bapak-bapak, para dokter, terima kasih. Semoga kita segera bisa melalui ini semua. Selamat malam. Malam. Terima kasih. Malam. Meledaknya angka kasus COVID dalam beberapa hari terakhir memperlihatkan pandemi belum berakhir. Tidak ada pilihan lain, kita harus tetap waspada menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Iya, mungkin kita semua sudah bosan dan lelah. Tapi pemakluman pada rasa bosan tidak sebanding dengan akibat yang kita alami. Saya Rosyana Silalahi menutup program Rosi malam ini. Ada Kompas Malam di Kompas TV, independen terpercaya.